Anda bayangkan 2024 yang menang itu bukan kelompok pecinta NKRI. Jokowi sudah mulai dikritikin sama pejabat-pejabat teras PDIP. Ini sangat unik, sangat tidak logis dan tidak masuk akal sekali. Mbak Puan belum layak, belum momentum untuk dijual. Artinya nilai jualnya masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Salam NKRI, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kelihatannya kita tidak menduga ada sebuah peristiwa yang sangat lucu sekali di 2019. Prabowo pernah menakut-nakuti bangsa ini apabila Jokowi yang menang, nanti 2030 Indonesia bubar. Ini satu hal yang sangat menarik sekali untuk dicermati, untuk dikaji, dan ditertawakan. Tetapi ternyata sekarang jangan-jangan hal itu bisa saja terjadi. Mengapa? Gelagat dari perpecahan di internal kelompok pecinta NKRI dan pecinta pembela kebinekaan, pembela Bhinneka Tunggal Ika ini sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan kelompoknya sendiri. Ini sudah kelihatan sekali. Apabila ini benar-benar berlanjut, ini akan membahayakan sekali terhadap keberadaan dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Jadi kalau dulu saya menertawakan Pak Prabowo, sekarang dengan adanya keadaan yang seperti ini, di mana kelompok di internal pecinta NKRI dan pembela Bhinneka Tunggal Ika ini sibuk bermain sendiri, kemudian tidak memikirkan kelompok yang, mohon maaf, anti NKRI, kelompok pembenci kebinekaan yang semakin hari, semakin bulan semakin kuat, bisa menyelinap dan bisa merontokkan apa yang menjadi tujuan berbangsa, bernegara, yang kita bersama-sama selama ini bersatu karena adanya perbedaan. Kita lihat saja, Jokowi sudah mulai dikritikin sama pejabat-pejabat teras PDIP. Ini sangat unik, sangat tidak logis dan tidak masuk akal sekali. Karena PDIP kan partai pengusung. Tetapi kini kelihatannya sudah mulai ada gelagat untuk meninggalkan Pak Jokowi. Kritikan Pak Masinton, kritikan pejabat teras PDIP, Pak Effendi Simbolon, bahkan kritikan Mbak Puan. Ini menurut kita, menurut rakyat yang cinta sekali terhadap kebinekaan, cinta damai terhadap NKRI ini, merasa mulai terjadi kebingungan. Bagaimana nanti kalau kelompok pembenci NKRI, pengusung khilafah,
nanti menyeruak masuk dan menyelinap sehingga menang di Pilpres 2024. Kalau ini yang terjadi, negara ini akan runtuh berkeping-keping. Setidaknya itu kata para orang-orang yang lagi mencermati perkembangan politik Indonesia ke depan. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, apakah hal ini tidak menjadikan Ibu Mega atau PDIP untuk merekonstruksi pemikiran kembali yang sudah diputuskan Mbak Puan untuk disodorkan ke 2024? Padahal di sisi lain kader-kader PDI yang lain ada yang cukup bagus, yang ada di hati rakyat, untuk setidak-tidaknya menurut survei yang akurat dan kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, dicintai rakyat. Mohon maaf, mungkin Pak Ganjar ini yang ada di hati masyarakat. Setidaknya walaupun di margin error yang sama dengan Mas Anies, setidaknya ini Mas Ganjar ini bisa diharapkan untuk dijadikan satu hal yang bisa kita harapkan di Indonesia ke depan. Tetapi kalau Mbak Puan, Nuhun Sewu, yang lagi sudah tidak bisa ditawar-tawar, kelihatannya sudah tidak bisa ditawar dan sudah dijadikan barang yang final untuk dijagokan di 2024. Ini Nuhun Sewunya Mbak Puan belum layak, belum momentum untuk dijual. Artinya nilai jualnya masih kurang. Nilai jual kaum nasionalis ini yang masih bisa dijual dan diharapkan untuk menang itu Mas Ganjar, setidaknya untuk saat ini. Nah ini, kalau sampai tidak ada rekonstruksi pemikiran untuk finalisasi yang ke depan untuk dijagokan siapa, kalau sudah harga mati Mbak Puan untuk disodokkan ke 2024, perpecahan terjadi di internal Partai Nasional, di internal para pecinta NKRI dan para pecinta kebinekaan. Ini saya kira semua kita harus berpikir ulang bahwa sangat berbahaya apabila 2004 ini tidak kita pikirkan dari hari sekarang. Anda bayangkan 2024 yang menang itu bukan kelompok pecinta NKRI. Sekali lagi, sangat riskan dan sangat berbahaya sekali. Jangan-jangan prediksi Pak Prabowo yang didengarkan barangkali oleh malaikat yang lewat, kata orang Banyumas, itu bisa terjadi. Begitu kelompok NKRI kalah dan yang menang adalah kelompok-kelompok di luar itu, maka Indonesia akan rontok, runtuh, berkeping-keping, dan yang paling harus bertanggung jawab tentang hal ini adalah PDIP. Mestinya PDIP harus berpikir lagi secara makro untuk kepentingan bangsa ke depan sehingga kita tidak salah untuk memutuskan. Saya kira sekali lagi ini penting kita pikirkan bersama-sama sebagai kelompok pecinta NKRI dan pembela kebinekaan untuk jangan sampai terjadi perpecahan di tubuh internal
kelompok-kelompok kita. Ini penting dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.